Terima kasih pada saudara-saudari yang tergolong usia lanjut Opa Oma atas kesetiaan, kesaksian setia hidup sebagai orang Katolik dalam gereja kita hingga usia seperti ini. Kita tepuk tangan untuk mereka ini. Dan yang kedua, tugas yang tetap bisa dilaksanakan oleh seorang yang sudah usia lanjut ialah misi berdoa. Kalaupun tidak bisa jalan kemana-mana, dari tempatnya bisa berdoa. Ini misi utama yang sering juga diingatkan oleh dulu Santo Yohanes Paulus II, bahwa kekuatan atau misi utama dan terus-menerus bagi setiap orang yang lanjut usia ialah berdoa. Maka saya titipkan, tolong doakan kami, doakan gereja kita, agar gereja kita juga semakin berkembang, bertumbuh. Dan yang terakhir, jangan lupa tertawa selalu ya. Biar dapat makan hari ini atau tidak, ya ketawa selalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Pastor Haruno, para umat sekalian, khususnya Opa Oma yang datang merayakan Ekaristi secara istimewa hari ini. Salam. Suara anak lebih jelas lagi. Generasi baru yang akan menggantikan Opa Omanya menjadi orang Katolik. Nah, saudara dan saudari, kita bersyukur, berterima kasih karena kita boleh menerima rahmat, pujian, syukur, dan rahmat istimewa dari Tuhan sendiri yang terus-menerus mendampingi kita, baik di usia kita yang tergolong lanjut maupun juga di usia kita yang mungkin masih anak-anak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gereja kita juga mau menegaskan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama dan Tuhan berjalan bersama selama kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita akan mendengarkan bimbingan Tuhan, kita akan mendengarkan Roh Tuhan yang berbicara kepada kita dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengarkan bagaimana Abraham berdialog dengan Tuhan di usia senjanya. Kemudian kita juga akan mendengar bagaimana Santo Paulus menghidupkan dan mengajarkan umatnya. Dan pada Injil, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita berdoa terus-menerus. Mari kita membuka hati kita membuka telinga kita juga membuka seluruh diri kita, agar Tuhan yang berfirman kepada kita dan Dia yang mendatangi kita mendapat tempat yang istimewa dalam diri kita masing-masing. Kita hening sejenak sambil kita menyampaikan permohonan ampun kita kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memandang satu sama lain pagi ini. Lihatlah sesamamu, khususnya yang sudah tua ini. Semoga Anda melihat
satu sama lain sambil dalam hati bersyukur, bergembira, terutama untuk yang sudah berusia lanjut. Bersyukur, no? Senang kan? Walaupun kalau sudah usia lanjut banyak penyakit yang muncul. Tapi juga bukan hanya banyak penyakit, tapi banyak pengalaman-pengalaman hidup yang indah, yang mungkin pada waktu dialami itu menjadi tantangan, menjadi kesulitan. Tetapi kesulitan pada masa lalu itu sudah boleh dilewati sampai Anda punya usia seperti ini sekarang. Hemat saya, patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Tugas kita manusia ialah merawat kehidupan itu, merawat kehidupan Anda, merawat kehidupan sesama Anda. Itu tugas kita. Tetapi yang empunya kehidupan itu ialah Tuhan. Di hari Gereja Katolik melalui Paus Fransiskus, dia mengajak umatnya agar mari kita merayakan Ekaristi Kudus hari Minggu ini dengan intensi khusus, mengajak semua umat untuk memandang orang-orang tua kita. Orang tua juga memandang dirinya, yang muda juga melihat orang tuanya atau orang-orang usia lanjut, anak-anak juga demikian. Ya, syukurlah bahwa dalam gereja kita ada orang yang sudah usia lanjut, ada orang yang masih muda, ada yang remaja, dan ada yang masih anak kecil. Luar biasa karunia Tuhan ini, dan luar biasa juga kita merawat kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Karena ada juga di beberapa tempat gerejanya dipenuhi oleh generasi tua. Yang mudanya kemana? Fashion show barangkali. Di stadion-stadion kota penuh orang muda. Di pub-pub publik penuh. Tapi puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan kita merawat pemberian iman ini, baik oleh generasi tua maupun oleh generasi muda dan juga generasi remaja dan anak-anak. Kita berjalan bersama dalam kesatuan Gereja Katolik. Kita membentuk gereja sinodal, gereja yang tidak menyisihkan satu sama lain, tapi gereja yang jalan bersama. Yang usia lanjut ya dengan ritmenya pelan-pelan, ya jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa naik pintu gereja itu dia jatuh. Biarlah dia jalan pelan-pelan masuk ke gereja. Yang muda-muda ya jalan dan cepat-cepat masuk gereja. Anak-anak juga mungkin dia berlari-lari masuk gereja. Itulah satu persekutuan umat yang mau jalan bersama. Dan Paus kita seperti Yesus, dia mengajak kita untuk mari jalan bersama-sama dengan ritmenya masing-masing, tapi dalam satu kesatuan yang sama. Bahwa kita percaya kepada Kristus. Dalam Kristus kita tidak mengeksklusifkan satu sama lain, tetapi kita bergandengan tangan. Mari kita jalan bersama. Alangkah indahnya hidup seperti itu kan? Amin. Dan memang saudara-saudari, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan ini. Dan misi Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita ialah membangun komunio, membangun persekutuan hidup, membangun suatu kesempatan hidup bersama di mana semua orang mendapat tempatnya.
dan dihargai sesuai dengan keadaannya. Gereja mengajak kita untuk tidak menjadi terpengaruh oleh dunia masa kini yang kadang-kadang melihat orang dari segi dia mampu bekerja atau tidak. Kalau sudah usia lanjut ya disisihkan, tidak perlu ada lagi. Itu bukan sikap Injili, bukan sikap seorang yang percaya kepada Kristus. Demikian juga tidak bisa juga kita mengatakan, kamu anak-anak muda, kamu belum tahu apa-apa, kami yang lebih tua, lebih berpengalaman, maka kami menangani ini semua. Ini juga bukan sikap orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang memberi kesempatan kepada sesamanya sesuai dengan ritme kehidupannya sebagai manusia. Dan kita mengimani Tuhan dalam ritme kita sebagai manusia. Ada manusia yang usianya lanjut, ada manusia yang usianya masih muda, ada manusia yang usianya remaja dan masih anak-anak. Yang penting di dalam persekutuan ini kita saling menghormati satu sama lain. Nah, saudara dan saudari, bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana kita bisa berjalan bersama agar perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang menggembirakan, walaupun ada rasa sakit, ada penderitaan. Kalau sudah tua ya seperti tadi saya katakan, banyak juga sakitnya. Tapi seperti juga saya katakan tadi, ya banyak pengalaman-pengalaman indah kita. Orang muda mungkin masih bersemangat, dia juga akan mengalami tantangan, kesulitan. Tapi dalam hal ini Tuhan menunjukkan cara yang terbaik untuk menghadapi situasi kehidupan ini. Dengan Yesus tadi mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak berjalan hanya antar sesama kita ini. Dan itulah peran seorang yang beriman. Seorang yang beriman berarti dia mengandalkan bukan sesamanya manusia saja, tetapi dia mengandalkan Allah yang dia yakini sebagai Allah yang pasti memperhatikan saya. Kapan dia memperhatikan saya? Apakah sesuai dengan keinginan saya? Ya saya serahkan kepada dia. Tapi saya yakin dia itu baik. Mengapa saya yakin dia itu baik? Ya karena Tuhan Yesus mengajarkan, kalau Anda memberi kepada anakmu, anak minta telur, Anda tidak beri ular, Anda tidak beri batu. Apalagi Allah yang maha baik itu. Apa yang Anda minta yang pasti dia akan memberikan. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Maka saudara dan saudari, andalan kita itu sebenarnya ialah Allah selain teman-teman seperjalanan kita ini. Maka memang dalam penghayatan iman kita, kita juga perlu membangun relasi yang baik satu sama lain. Dalam keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan sebagai suami dan istri, anak dan orang tua, itu adik dan kakak, kemudian saudara jauh, saudara dekat, ya diharapkan kita bisa saling menolong satu sama lain. Kemudian lebih luas dari itu, dia sebagai teman sesama saya dalam iman akan Allah itu. Juga sebagai bangsa dan negara ini, kami orang Indonesia, mari kami berjalan bersama, saling menolong satu sama lain. Tetapi iman kita memberi kekuatan lebih dari itu, bahwa ada Allah yang menyertai kami, ada Dia yang menolong kami, ada Dia yang membisikkan kepada kami, lakukanlah yang baik. Mintalah kepada Allah itu, jangan ragu-ragu dalam hal apapun. Carilah Dia, ketuklah pintunya, Dia pasti akan memberi. Nah saudara dan saudari, itulah kurang lebih keyakinan saya juga. Saya amat meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini benar adanya, dan itu akan meneguhkan perjalanan kita masing-masing. Anda juga yang sudah berusia lanjut pasti punya pengalaman di mana Anda sendiri menemukan, oh ya, Allah itu ada, Allah itu tidak meninggalkan kami. Dan mudah-mudahan pengalaman itu meneguhkan
perjalanan bersama kita dalam keuskupan ini, dalam gereja, di paroki katedral ini, ataupun di mana saja Anda bernaung dalam paroki kita. Yang jelas ialah bahwa kita disatukan dalam iman akan Tuhan Yesus ini. Dan dalam arti tertentu Yesus juga menunjukkan jalan bagi kita. Bagaimana caranya berbicara dengan Allah itu? Bagaimana caranya kami meminta kepada Tuhan itu? Dia beri petunjuk. Berdoa. Berdoalah. Duduklah di gereja ini. Duduklah di rumahmu. Atau duduklah di tempat-tempat di mana disediakan tempat yang khusus untuk berdoa. Berdoalah di sana. Dalam keheningan, katakan apa saja. Paus kita cerita, dia sebelum tidur malam, itu biasanya jam 8, dia juga orang tua ya, usia lanjut ya, bahkan mungkin lebih lanjut dari usia kita semua. Dia kan sudah usia 86 atau 87 kan, dan masih energik, luar biasa. Dia masih bisa memimpin seluruh gereja kita di dunia ini dengan pemikiran-pemikirannya yang cemerlang, dengan kehidupannya yang luar biasa. Mungkin kita bisa bertanya, apa rahasianya? Ya, saya rasa kalau Anda misalnya ada waktu ke Roma, tanya dia, Bapak Paus, apa sih rahasianya? Pasti dia tidak akan menjawab dengan langsung atau apalah. Mungkin dia akan menjawab berdoa. Dan memang itulah kekuatan beliau. Beriman, berdoa. Tadi saya katakan berdoa, dan dia punya acara harian yang tetap. Malam hari kurang lebih jam 8 pernah dia ungkapkan dalam satu sharingnya bahwa dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Dia katakan kita penting berdoa, berbicara dengan Tuhan, dan bukan hanya berbicara dengan Tuhan, tapi kita mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Kadang-kadang dia sharing itu, dia ada waktunya dia mengantuk, tertidur dia di depan sakramen Maha Kudus. Lalu dia mengatakan, mungkin Tuhan berkata, kasihan juga anak saya ini, capek-capek dia sampai dia mengantuk. Hanya dia mengatakan, tidak apa-apa, biar kita mengantuk-ngantuk juga. Yang penting mengantuk di hadapan Tuhan. Amin. Yang saya mau katakan saudara dan saudari, seperti disampaikan dalam ajaran kitab suci hari ini, bahwa cara kita membangun relasi dengan Allah itu ialah dengan berdoa. Berdoa apa saja dan di mana saja. Entah Anda sambil berdoa di mobil, atau di rumah makan, atau di tempat Anda bekerja, lalu secara istimewa di tempat-tempat khusus yang sudah disediakan di keuskupan kita. Di paroki ini sudah disediakan kapel adorasi, disediakan Gua Maria, disediakan macam-macam sarana, juga di seluruh keuskupan kita. Semua sarana itu diharapkan membantu kita untuk membangun relasi kita dengan Allah itu, yang kemudian akan mewarnai relasi kita satu sama lain dalam kehidupan ini. Maka kalau tadi Injil mengatakan carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Itulah yang kita lakukan dalam berdoa. Yesus memberi petunjuk juga. Apa yang kita sampaikan dalam doa-doa kita? Dia katakan, sebutlah Allah sebagai Bapa yang baik. Kemudian dia katakan, mintalah rezeki. Minta rezeki untuk hari ini. Berjuang, berusaha. Sambil berjuang kita mohon berkat Tuhan agar kita mendapat rezeki hari ini. Dan yang juga diingatkan oleh Tuhan ialah mohonlah pengampunan. Tadi dikatakan di sini, mohonlah pengampunan seperti kami pun mengampuni sesama kami. Jadi mengampuni juga menjadi bagian
dari permohonan kita. Mungkin Tuhan Yesus tahu bahwa kita manusia ini seringkali berbuat salah. Dan karena kita memang sering berbuat salah, Dia juga mengingatkan kita, mohonlah rahmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni dan juga untuk diampuni oleh sesama kita. Dan yang terakhir juga disampaikan agar kita dijauhkan dari macam-macam pencobaan, dari macam-macam kuasa jahat. Nah, marilah saudara dan saudari, dalam melanjutkan perjalanan bersama kita di keuskupan ini, kita tetap meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita berjalan bersama Allah sambil kita membangun perjalanan bersama sesama kita yang jelas sekali memang berbeda generasi, namun kita satu dan sama dalam iman akan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan wartakan hingga Engkau datang. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami Paroki PMV Katedral mengaturkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan untuk mempersembahkan Ekaristi ketika semua umat kita menyambut secara khusus, secara istimewa atas ajakan Bapak Paus. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk opa, oma, untuk kakek nenek yang boleh hadir bersama di dalam Ekaristi Kudus ini, yang selama ini lebih banyak rindu untuk kunjungan komuni suci di rumah, tetapi hari ini kita berkumpul di sini. Siapapun yang masih demikian sehat, merasa demikian kuat untuk di sini, bagus sekali kita sudah berEkaristi bersama. Dan kita tentu berdoa terus bagi opa oma, kakek nenek yang hanya bisa tinggal di rumah dan dikunjungi melalui pengiriman komuni oleh para pelayan luar biasa. Terima kasih juga tentu kepada para bapak PLB yang dengan tekun untuk mengunjungi opa oma, kakek nenek di rumah. Dan tentu ini juga mengundang para putra-putri, para menantu, para cucu untuk juga sungguh semakin sayang kepada opa oma, kakek nenek yang menghantar kehidupan kita sampai hari ini. Kami juga sangat terima kasih kepada si kerasulan keluarga yang sudah menyiapkan semua ini sehingga memungkinkan misa bersama Bapak Uskup dapat berjalan dengan baik. Kita mohon berkat dari Bapak Uskup. Sebelum berkat penutup, saya mau ucapkan dua hal. Yang pertama, terima kasih pada saudara-saudari yang tergolong usia lanjut tadi ya, opa oma, atas kesetiaan atau kesaksian setia hidup sebagai orang Katolik dalam gereja kita hingga usia seperti ini. Kita tepuk tangan untuk mereka yang. Dan yang kedua, tugas yang tetap bisa dilaksanakan oleh seorang yang sudah usia lanjut ialah misi berdoa. Kalaupun tidak bisa jalan kemana-mana, dari tempatnya bisa berdoa. Jadi ini misi utama yang sering juga diingatkan oleh dulu Santo Yohanes Paulus II, bahwa kekuatan atau misi utama dan terus-menerus bagi setiap orang yang lanjut usia ialah berdoa. Maka saya titipkan, tolong doakan kami, doakan gereja kita agar gereja kita juga semakin berkembang, bertumbuh. Dan yang terakhir, jangan lupa tertawa selalu ya, biar dapat makan hari ini atau tidak ya, ketawa selalu. Untuk yang lain-lainnya, mudah-mudahan gereja kita di paroki ini tidak ada satu orang nenek atau kakek pun yang tertinggal sendirian.
Mudah-mudahan itu tidak ada. Kalau ada yang tinggal sendirian, mungkin paroki mengusahakan agar dia bisa ditempatkan di mana dia bisa berkomunio dengan orang lain. Atau dengan kata lain, mudah-mudahan kalau ada anaknya atau keluarganya mungkin tidak mampu, beritahukan kepada gereja kita, sehingga kakek nenek dan siapapun nanti menjadi kakek nenek, dia tidak sendirian, tapi mendapat perhatian kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan agar peristiwa kehidupan kita ini menjadi senantiasa kesempatan kita bersaudara dan bersukacita Injili. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini Ekaristi Kudus sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.